Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Masih pembahasan kitab As-Shaum. Hadis-hadis tentang puasa. Kita masuk ke bab yang ke-10. Imam Bukhari rahimahullahu taala berkata babus shaumi liman khafa ala nafsihi al-uzbah. Bab anjuran berpuasa bagi orang yang takut terhadap dirinya, takut terjerumus kepada kemaksiatan disebabkan karena belum menikah, al-uzbah, pejaka, tidak, artinya orang yang tidak beristri, baik memang belum pernah atau sudah berpisah dengan istrinya. Jadi ini bab masih berkaitan dengan keutamaan berpuasa. Bahwasanya orang yang khawatir terhadap dirinya karena belum memiliki pasangan, maka sebaiknya dia berpuasa. Karena puasa bisa meredakan nafsunya. Dalam bab ini Imam Bukhari hanya menyebutkan satu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Imam Bukhari rahimahullah berkata, haddatsana Abdan. Abdan ini gelar, laqab. Namanya Abdullah ibn Uthman. An Abi Hamzah. Abi Hamzah nama ini disebut kunyah. Namanya Muhammad ibn Maimun. Muhammad ibn Maimun. Anil A'mash Sulaiman ibn Mihran. An Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai. An Alqamah. Qala, Alqamah berkata, baina ana amshi ma'a Abdillah. Ketika saya berjalan bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, faqala, Abdullah bin Mas'ud berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau bersabda, man istata'a minkum atau man istata'a al-ba'a falyatazawwaj. Man istata'a al-ba'a falyatazawwaj. Siapa yang mampu biaya pernikahan, al-ba'a di sini sebagian menafsirkan biayanya, nafkahnya, materinya. Karena kalau kemampuan fisik, maka tidak mungkin disuruh berpuasa. Justru karena secara fisik dia mampu, makanya dia disuruh berpuasa. Tapi yang jadi masalah, fisiknya sudah mampu, artinya punya kemampuan, punya syahwat, punya keinginan terhadap wanita, tapi yang jadi masalah dia tidak memiliki biayanya, belum mampu dari segi materi. Man istata'a al-ba'a falyatazawwaj. Maka hendaklah dia segera menikah. Jadi dari segi fisik sudah mampu, begitu pula dari segi materi, maka hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar.
Karena menikah itu lebih membantu dalam menundukkan pandangan, lebih mampu untuk menjaga pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan lebih mampu menjaga kemaluan dari hal-hal yang diharamkan, dari perzinahan dan selainnya. Wa man lam yastati', adapun orang yang tidak mampu dari segi materi, fa alaihi bisawm. Tidak mampu dari segi materi, tapi dari segi fisik dia mampu, dia punya nafsu, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu sebagai pelindung baginya, sebagai pereda dari nafsu yang dia miliki, mampu meredakan nafsunya, mampu menahan nafsunya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini. Di riwayat yang lain juga di Sahih Bukhari ada yang disebut sababul irad. Sababul irad. Kalau ayat Al-Quran namanya sababul wurud, sebab atau kejadian yang menjadi sebab Allah menurunkan firman-Nya, namanya sabab al-wurud. Tapi kalau sababun nuzul, kalau ayat sabab an-nuzul, sebab turunnya ayat namanya sabab nuzul. Kemudian kalau sebab Nabi menyampaikan hadis namanya sabab al-wurud. Ada kejadian Nabi melihat sesuatu, kemudian Nabi menyampaikan hadis, atau Nabi mengomentari suatu kejadian, namanya kejadian itu namanya sabab al-wurud, atau sesuatu yang mendorong Nabi untuk menyampaikan hadis. Nah, ini hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari ini ada namanya sababul irad. Sababul irad, sebab seorang sahabat menyampaikan hadis, namanya sababul irad. Ada kejadian yang mendorong seorang sahabi menyampaikan hadis. Seperti hadis ini, di riwayat lain di Sahih Bukhari ada riwayat bahwasanya ketika Alqamah berjalan bersama Abdullah bin Mas'ud, datang Utsman bin Affan menemui Abdullah di Mina. Di kejadian ini ketika di musim haji, ketika sedang mabit di Mina. Utsman bin Affan mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Utsman menawarkan kepada Abdullah bin Mas'ud untuk menikah. Pada saat itu Ibnu Mas'ud sudah tidak memiliki istri lagi, maka sudah meninggal, sedang menyendiri, sehingga Utsman bin Affan menawarkan untuk menikah. Maka Abdullah bin Mas'ud tidak merespon, artinya tidak punya keinginan untuk menikah lagi. Kemudian setelah itu Abdullah bin Mas'ud menyampaikan hadis ini. Man istata'a al-ba'. Seolah-olah Ibnu Mas'ud ingin mengatakan, saya tidak ingin lagi menikah, tapi saya lebih memilih berpuasa daripada menikah. Karena alasan-alasan tentunya alasan-alasan pribadinya, mungkin dia sudah merasa tua, merasa berumur, sehingga tidak lagi membutuhkan seorang wanita. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di kitab yang lain atau di tempat yang lain, di Kitabun Nikah. Kemudian dari faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, di antaranya adalah seperti tujuan Imam Bukhari menyebutkan bab ini adalah keutamaan berpuasa. Bahwasanya
puasa itu bisa menjadi pelindung. Sebagaimana di hadis yang lain telah disebutkan di bab yang kedua, as-siyamu junnah. Puasa itu sebagai perisai, pelindung. Di antaranya ini melindungi dari melindungi seseorang dari terjerumus kepada kemaksiatan karena punya nafsu tapi belum memiliki pasangan, sehingga dengan puasanya nafsunya bisa ditahan atau diredakan, sehingga dia tidak terjerumus kepada perbuatan maksiat. Kemudian hadis ini juga menunjukkan anjuran menikah bagi orang yang sudah mampu. Jadi kalau sudah mampu, maka sebaiknya menikah. Jangan cari alasan-alasan. Ya. Makanya ketika Nabi SAW mendengarkan seorang sahabat yang tidak mau menikah karena ingin beribadah. Jadi, dia tidak mau menikah karena ingin fokus beribadah. Beribadah tentu suatu yang mulia. Ya, tapi Nabi SAW mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Ya, jadi sekalipun niatnya tidak menikah untuk fokus beribadah, maka itu menyelisihi sunnah Nabi SAW. Termasuk juga tidak mau menikah karena ingin fokus belajar ibadah. Jadi jangan sampai menuntut ilmu menghalangi untuk menikah. Karena menikah tidak menghalangi seseorang menuntut ilmu. Yang banyak menuntut ilmu menghalangi orang menikah. Banyak orang tidak kawin-kawin gara-gara ingin mengejar S1-nya, S2-nya, S3, S3 tidak kawin-kawin sudah. Tapi betapa banyak orang yang menikah selesai juga kuliahnya, selesai juga sekolahnya. Jadi menuntut ilmu bukan alasan untuk menunda-nunda pernikahan. Apalagi kalau dia seorang wanita. Kalau dia seorang wanita menolak orang yang datang melamar karena alasan belum selesai kuliahnya, masih mau sekolah, belum selesai hafalannya, belum khatam kitabnya ini, itu bukan sesuatu yang baik. Nabi SAW mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Apabila datang kepadamu wahai wali, bapak atau saudara seorang perempuan datang kepadanya melamar, yang sudah engkau ridai, agamanya sudah bagus, akhlaknya bagus, fazawwiju, maka segera nikahkan. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardh. Kalau tidak engkau lakukan, maka itu akan menjadi fitnah, menjadi pintu keburukan. Membiarkan seorang wanita tidak menikah atau menunda-nunda pernikahannya tanpa alasan. Jadi ibadah bukan alasan untuk menunda atau mengakhirkan pernikahan. Begitu juga dengan menuntut ilmu. Tapi kalau sudah punya kemampuan dari segi fisik, sudah mampu, dan ada sedikit yang bisa dia berikan kepada pasangannya. Karena mampu di sini ya jangan pakai standar orang Sulawesi. Nanti ada 100 juta baru bilang mampu. Banyak itu yang tidak mampu. Yang jelas sudah ada mahar yang bisa dia berikan. Ya. Ada mahar yang bisa dia berikan kepada pasangannya. Kemudian kalau bisa kata Rasulullah, aulim walau bisa. Walimah sekalipun hanya seekor kambing 3 juta selesai. Perlu repot-repot. Tak usah undang satu kampung. Undang saja orang-orang tertentu, selesai. Jadi yang bikin repot itu embel-embelnya. Uang panaiknya, uang ininya, uang gedungnya, uang pakaiannya. Nah, ini yang bikin tidak mampu-mampu orang. Tapi kalau dimudahkan, insya Allah mampu. Adapun kedepannya, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membantu orang-orang yang menikah karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi."
Allah mengatakan kalau yang menikah ini fakir, artinya belum memiliki apa-apa, maka Allah yang akan memberikan dia kaya. Allah tidak mengatakan kalau dia miskin jangan menikah. Tidak ada. Tapi justru menikah itu yang akan menyebabkan Allah membukakan pintu-pintu rezeki. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan salah satu hakun alallahi aunuhum. Ada 3 kelompok golongan yang wajib, kata Rasulullah, wajib bagi Allah menolongnya. Di antaranya itu an-nakihu yuridul afaf. Orang yang menikah karena ingin menjaga dirinya, menjaga pandangannya, menjaga hatinya, menjaga kemaluannya. Jadi kalau niatnya menikah karena Allah, pasti Allah akan bukakan pintu-pintu rezekinya. Allah akan mudahkan, yakin saja. Kecuali kalau tidak yakin dengan hadis Nabi, ya itu lain lagi masalah. Ya, karena seseorang itu sudah dijamin rezekinya. Ya, kau menikah, tidak menikah, rezekimu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir bahwa menikah itu akan membahayakan rezeki, tidak. Justru akan membuka pintu rezeki. Istri datang dengan rezekinya sendiri. Jadi ketika kau nikahi seorang wanita, jangan berpikir bahwa kamu yang menjamin rezekinya. Tidak, Allah yang menjamin rezeki. Bahkan bisa jadi istri itu menjadi pintu rezeki bagi suaminya. Karena sebelum menikah, yang mendoakan kamu untuk dapat rezeki paling kedua orang tuamu, saudara-saudaramu. Tapi setelah kau menikah, ada keluarga lain yang mendoakan kamu. Bukan cuma keluargamu sendiri yang mendoakan, tapi setelah kau menikah, keluarga istrimu juga mendoakan kamu supaya diberikan pintu rezeki. Dan bisa jadi menjadi sebab kamu dapat pintu-pintu rezeki dari, apalagi kalau istrimu orang kaya bapaknya. Alhamdulillah. Ya, yang penting jangan itu niatnya. Artinya apa? Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu rezekinya bagi orang yang menikah karena Allah. Karena ingin menjaga dirinya. Jadi hadis ini menunjukkan keutamaan menikah bagi orang yang sudah mampu. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya di antara keutamaan menikah, bahwasanya disebutkan dalam hadis ini ada 2 keutamaan menikah. Yang pertama itu aghaddu lil basar. Aghaddu lil basar. Lebih mampu menahan pandangan. Apalagi di masa fitnah sekarang. Bukan hanya yang langsung, yang melalui media-media, itu juga perlu ghaddul basar. Nah, ketika seorang sudah menikah itu, maka dia lebih mampu menjaga pandangannya. Kenapa? Karena apa yang dimiliki wanita yang lain itu juga yang dimiliki oleh istrinya. Itu juga yang dia dapati pada istri. Makanya di dalam hadis Jabir bin Abdullah di Sahih Muslim, suatu hari Nabi SAW melihat seorang wanita. Nabi melihat seorang wanita. Nah, maka setelah itu Nabi kembali ke rumahnya mendatangi istrinya Zainab. Nabi melampiaskan hajatnya. Kemudian Nabi SAW berkata kepada sahabatnya. Dia mengatakan innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Wanita itu dari depan digambarkan indah oleh syaitan. Artinya syaitan menampakkan di hadapan laki-laki itu wanita itu menarik, memikat dari depan. Artinya fitnah dari depan, begitu juga dari belakang. Dari depan fitnah, dari belakang fitnah. Fa idza absara ahadukum imra'ah, apabila seorang di antara kalian melihat seorang wanita baik dari depan maupun dari belakang, falyati ahlahu, maka hendaklah dia segera mendatangi istrinya, artinya menggauli istrinya. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi, karena dengan mendatangi istrinya akan menolak apa yang ada di dalam hatinya setelah melihat wanita yang lain. Artinya menghilangkan nafsunya, menghilangkan
bisikan kotoran-kotoran setan dari pandangannya, karena pandangan itu merusak hati. Jika dia mendatangi istrinya, maka apa yang ditanamkan syaitan berupa nafsu dalam hatinya itu telah dihilangkan. Ini menunjukkan bahwasanya dengan menikah kita terhindar dari pandangan-pandangan yang buruk, pandangan-pandangan maksiat. Kalaupun tidak sengaja melihatnya, maka segera mendatangi istrinya. Karena apa yang kamu lihat dari wanita itu juga yang kamu lihat, yang kamu rasakan dari istrimu. Makanya faedah yang kedua adalah menjaga farj. Jadi menjaga pandangan, dengan menjaga pandangan maka akan menjaga kemaluannya. Wa ahsanul lil farj. Karena banyak orang yang tidak bisa menjaga kemaluannya karena tidak bisa menjaga pandangannya. Karena tidak bisa menjaga pandangannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina. Sudah ditetapkan bagi anak cucu Adam bagiannya dari perzinahan. Ini hadis dari Abu Hurairah di Sahih Muslim. Artinya setiap anak cucu Adam pasti berzina. Mudrikun dzalika la mahal. Pasti dia lakukan atau dia terjerumus di dalamnya, tidak ada yang bisa menolaknya, menghindarinya. Fal ainu atau fal ainani zinahuman nazar. Jadi mata itu berzina dengan melihat sesuatu yang diharamkan. Jadi pandangan yang haram itu sudah dianggap berzina, sekalipun bukan berzina yang sesungguhnya. Bukan berzina yang harus ada yang menyebabkan hukum had, dirajam atau dicambuk. Tapi menamai melihat yang haram dengan zina menunjukkan bahwa pandangan yang haram itu hukumnya haram. Sampai dinamakan sebagai zina, dianggap sebagai zina. Wal udhunani zinahumal istima'. Sedangkan kedua telinga itu zinanya dengan mendengarkan ucapan-ucapan yang mengandung syahwat atau mendengarkan bisikan-bisikan wanita, termasuk nyanyian, apalagi yang menyanyi perempuan, itu termasuk zina, mendengarkannya. Wal lisanu zinahul kalam. Sedangkan lisan berzina dengan ucapan. Selalu bahas masalah perempuan, membahas tentang fitnah-fitnah perempuan, artinya yang mengandung syahwat, rafas, kalimat-kalimat yang mengandung syahwat. Lisannya yang berzina karena membicarakan hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada perzinahan atau hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang diharamkan, menyebutkan sifat-sifat perempuan atau hal-hal yang lainnya. Kemudian wal yadu zinaha al-batsh, sedangkan tangan zinanya dengan meraba-raba, jabat tangan yang bukan muhrimnya, itu berarti dia sudah berzina di situ. Ketika menyentuh wanita yang bukan muhrimnya. Warijlu zinahal khuta, sedangkan kaki berzina dengan melangkah ke tempat-tempat yang ada maksiat di situ, ada pandangan buruk. Sengaja datang ke tempat-tempat yang banyak wanita-wanita bening yang tidak menutup aurat. Sengaja cuci mata, Nabi bilang cuci mata. Jadi melangkah ke sana padahal sudah tahu bahwa itu tempat pasti dia akan melihat aurat. Banyak tempat-tempat memperlihatkan hal-hal yang tidak harus dilihat, hal-hal yang tidak boleh didengar. Berarti melangkah ke situ sudah dianggap berzina. Kakinya sudah berzina. Wal qalbu yahwi wa yatamanna. Sedangkan hati, ini sudah berharap, menginginkan, mendambakan. Ketika dia lihat, menghayal sudah. Ketika mendengar, sudah menghayalkan, sudah membayangkan hal-hal yang diharamkan, membayangkan bagaimana kalau dia pegang, membayangkan bagaimana kalau seterusnya. Itu hatinya sudah berzina dengan bayangannya.
Wa yusaddiqu dzalikal faraju wa yukadzibu. Sedangkan kemaluannya dua kemungkinan. Dia mengikutinya sehingga berzina betulan atau menolaknya, mengingkarinya dengan segera bertobat, segera beristighfar. Karena pasti kita kena semua ini. Tidak ada kata Rasulullah, pasti hal-hal seperti ini kita melihat, sengaja atau tidak sengaja mendengar, berbicara terkadang tanpa disengaja kita ngobrol-ngobrol, lari ke situ. Pembahasannya langsung ke situ. Atau kita ke tempat-tempat yang banyak aurat terlihat. Pasti kita pernah melakukannya. Makanya kemaluan apakah membenarkan sehingga dia betul berzina sesungguhnya, melakukan zina yang hakiki. Kalau tadi kan zina dari segi bahasa saja artinya haram. Tapi ya kalau dia tidak mampu menahan dirinya, akhirnya dia terjerumus kepada zina yang sesungguhnya, disebabkan karena tidak bisa menjaga matanya, telinganya, ucapannya, tangannya dan kakinya. Tapi kalau dia mampu mengontrol, segera bertaubat, segera beristighfar, memperbanyak amal soleh, terkhusus memperbanyak puasa, sehingga kemaluannya yukadzibu, tidak boleh, haram, ini zina, haram, segera menikah saja. Ini menunjukkan bahwasanya menikah itu di antara keutamanya adalah menjaga kita dari perzinahan. Baik zina yang secara bahasa artinya pengantar kepada kezinahan, perzinahan, atau zina yang sesungguhnya. Kemudian ulama juga menyebutkan hukum menikah itu hukumnya bagaimana? Apa hukumnya menikah? Ada di sini Nabi mengatakan falyatazawwad, al-asl fil amri al-wujub. Man istata'a al-ba'a falyatazawwad. Berarti kalau dia sudah mampu dari segi fisik dan segi materi, tapi saya bilang tadi mampu maksudnya di sini artinya ada mahar yang bisa dia berikan. Nah itu yang wajib. Yang wajib itu hanya mahar. Walimah tidak wajib. Walimah tidak wajib. Yang wajib itu mahar. Jadi kalau dia dapatkan wanita yang mau menerima mahar seadanya, alhamdulillah, itulah kemampuan dia. Makanya supaya mampu, jangan yang tinggi tong selerang, yang mahal, cari yang murah, cari yang sesuai dengan kemampuanmu, supaya kamu mampu. Karena kalau standarmu tinggi, ya tidak mampu kau. Tapi ketika ada yang sesuai dengan kemampuanmu, khalas, itu saja. Itu saja. Yang penting bisa menjaga diri. Jadi siapa yang sudah mampu, artinya karena terkadang cari yang sesuai dengan kemampuan tidak dapat juga. Artinya sudah mencari tidak ada, semuanya high quality, semuanya harga mahal semua. Tapi kalau dia mampu, artinya dapat calon, artinya ada wanita yang mau menerima dia dengan mahar apa adanya, seperti sahabat yang maharnya hanya kata iltamis walau khataman min hadid, kata Rasul, carilah sesuatu yang bisa jadi mahar sekalipun cincin dari besi. Dibawa banyak besi, bikin jadi selesai, minta sama Pak, kasih dulu besi. Itu sunnah Nabi, artinya seadanya, kalau mau, kalau tidak ya jangkau juga. Yang penting ada yang bernilai, maka dia sudah dianggap sudah mampu. Makanya kategori mampu di sini jangan kategori uang paneknya 100 juta, tidak mampu kau itu. Tapi kalau mampu di sini maksudnya ada yang mau menerima dia dengan mahar yang seadanya, sesuai dengan apa yang dia mampu. Karena Nabi mengatakan aktsarun nisa'i barakah aisaruhunna mu'na atau mahar. Sebab apa? Wanita yang paling banyak keberkahannya adalah yang paling mudah maharnya. Mudah bukan murah. Bedakan mudah dengan murah. Mudah itu ya bisa jadi 1 miliar mudah. Kalau orang kaya 1 miliar mudah. Ya, tapi kalau orang miskin ya cari yang mudah-mudah. Jadi ketika seorang itu dari segi fisik sudah mampu dan dia mendapatkan
materi, artinya dia punya kemampuan materi yang diterima sesuai dengan yang dia miliki, berarti dia sudah wajib. Dia sudah wajib di situ. Karena Nabi mengatakan falyatazawwaj. Itu kalau dia sudah apa? Mampu dari segi fisik dan materi sesuai dengan apa yang dia miliki. Tapi kalau kemudian ada syarat yang kedua wajib. Ada syarat yang kedua, jadi dia mampu dari segi fisik dan materi, kemudian dia punya nafsu dan tidak mampu menahan nafsunya. Artinya kalau dia tidak menikah, maka matanya berkeliaran ke sana kemari, telinganya sembarang, bahkan bisa jadi terjerumus kepada zina yang sesungguhnya. Maka ini sudah wajib berdosa kalau dia tidak menikah. Kenapa? Dia sudah mampu dari segi fisik dan materi dan bisa menjerumuskan dia kepada yang haram. Berarti dia hukumnya wajib. Tapi kalau dia sudah mampu, tapi masih bisa menahan dirinya, rajin puasa, dia selalu tundukkan pandangan, dia tidak keluar dari pondok, baca Quran terus, maka belum wajib. Tapi sunnah, disunnahkan. Jadi kalau dia sudah mampu, artinya dari segi fisik mampu, dari segi materi mampu, tapi dia masih bisa menahan dirinya dari yang haram, masih bisa kontrol dirinya, tidak sembarangan lihat, tidak sembarangan dengar, rajin puasa, bahkan tiap hari dia kalau bisa puasa, maka di sini posisinya belum wajib, hanya mustahab. Karena belum menjerumuskan dia kepada yang haram. Itu di antara banyak tafsir, tapi itu saja. Wajib kalau mampu dari segi fisik dan materi dan khawatir akan menjerumuskan dia kepada yang haram, maka ini hukumnya wajib. Tapi kalau dia mampu tapi masih bisa menahan diri, hukumnya sunnah. Ada yang mengatakan hukumnya mubah kalau dia normal, artinya dia belum ada nafsunya, artinya belum terlalu tertarik, artinya belum terlalu paham terhadap hal-hal seperti itu, artinya dia belum ada dorongan, masih muda lah, untuk mungkin masih kecil, belum paham masalah-masalah begitu, sudah balik tapi belum, masih sesuai dengan fitrah dia, belum terkontaminasi dengan dunia seperti itu, sehingga dia belum ada dorongan, artinya nafsunya masih normal, masih belum menggebu-gebu, berarti dia di sini mubah. Kalau tadi yang kedua, dia punya dorongan tapi dia lawan dengan beribadah, dengan puasa, dia bisa menahan dengan puasanya. Tapi kalau yang mubah ini artinya nafsunya belum terlalu tinggi, sehingga dia masih hukumnya mubah. Sebaiknya dia lebih fokus kepada menuntut ilmu atau hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat. Ada juga yang mengatakan terkadang menikah itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh kalau menikahnya itu membuat dia lalai dari ibadah yang lain. Membuat dia lalai dari ibadah yang lain. Seumpamanya dia menikah. Menikahnya membuat dia jauh dari ibadah. Sibuk dengan dunia. Atau dia penuntut ilmu, setelah menikah tidak pernah muncul di majelis ilmu. Hanya di sini posisinya dia makruh. Posisinya dia makruh karena menikahnya justru menjauhkan dia dari ibadah yang lain. Seharusnya dia menikah semakin semangat beribadah. Kemudian kadang juga menikah itu hukumnya haram kalau dengan menikah dia menelantarkan suami istrinya. Menikah tapi dia tidak menafkahi istrinya, artinya tidak menunaikan kewajibannya. Apakah dari segi materi tidak memberikan nafkah lahir, begitu juga kalau dia tidak memberikan nafkah batin. Dia tidak memberikan nafkah batin. Apakah karena memang dia tidak bisa, tidak punya kekuatan, atau dia menyibukkan diri seperti dia menikah kemudian berkeliaran menganggap dirinya berdakwah padahal tidak tahu juga apa nak kerja. Dia menelantarkan istrinya.
tidak memberikan nafkah kepada istrinya, kemudian tidak juga memberikan penjagaan terhadap istrinya. Keluar 1 tahun, 2 tahun pergi. Nah, itu berarti dia pernikahannya itu membuat dia melakukan sesuatu yang diharamkan. Terkadang menikah hukumnya haram kalau bisa menzalimi orang lain. Kata Rasulullah, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man ya'ul. Cukuplah seseorang itu berdosa kalau dia menelantarkan orang yang wajib dia nafkahi atau orang yang wajib dia jaga. Itu keluarganya. Nah, ini tingkatan menikah itu. Sudah jadi menikah secara umum sunnah Nabi. Man raghiba an sunnati falaisa minni. Tapi kadang wajib, kondisinya seperti ini. Kadang hukumnya sunnah, kalau kondisi kadang mubah, kadang sesuaikan kondisi masing-masing. Kemudian di antara faedah dari hadis ini, sebagian ulama menjadikan hadis ini dalil bahwasanya seseorang itu boleh melakukan suatu ibadah dengan niat dunia. Dengan niat dunia. Jadi seperti di sini dia berpuasa untuk menahan nafsunya. Itu kan urusan dunia. Kecuali kalau ada lagi niat-niat lainnya, artinya supaya dia menjaga dirinya dari yang haram, nah berarti itu ibadah juga. Seperti kalau dia puasa dengan niat diet, dia puasa supaya sehat. Karena terkadang ada pengobatan, diobati dengan berpuasa. Jadi kalau dia niatnya hanya sebatas itu, ya dia dapatkan hanya sebatas itu. Artinya kalau dia niatnya hanya karena dunia, maka dia dapatnya dunia. Jadi seumpamanya ada orang sholat duha dengan niat lancar rezekinya, berarti dia dapatkan itu. Dia dapatkan itu, tapi dia tidak dapatkan pahala di akhirat. Kecuali kalau dia niatkan dua-duanya, dia niatkan lancarkan rezekinya, dia niatkan juga mengikuti sunnah Nabi. Berarti dia dapat dua. Dia dapat dunia, dia dapat akhirat. Terkadang ada orang bersedekah dengan niat Allah lipat gandakan rezekinya. Allah lipat gandakan rezekinya, tapi di akhirat dia tidak dapat. Kecuali kalau dia niatkan dunia dan akhirat. Ketika kita beribadah, usahakan dunia akhirat kita niatkan. Tapi kalau dia niatkan dunia saja, maka dia dapatkan dunia saja. Kalau dia mengharapkan dunia dari Allah. Bedakan mengharapkan dunia dari Allah dengan mengharapkan dunia dari manusia. Jadi kalau dia berniat puasa dengan mengharapkan dapat uang, dapat THR dari manusia, berarti dia tidak ikhlas di situ. Berarti itu riya, haram. Tapi kalau dia berpuasa dengan mengharap dapat kesembuhan dari Allah, arti dia mengharapnya ke Allah. Allah kasih tapi tidak dapat lagi di akhir. Karena niatnya hanya untuk mendapatkan dunia. Kecuali kalau dia gabungkan. Untuk sehat dan untuk dapat pahala. Berarti dia dapat dunia dan akhiratnya. Adapun hadis Nabi sumu tasihhu, ini hadis kebanyakan dilemahkan oleh ulama. Sumu tasihhu, berpuasalah agar kalian sehat. Tapi dari segi makna sahih. Orang yang berpuasa itu lebih sehat daripada orang yang tidak berpuasa. Karena Nabi SAW mengatakan, ma mala abnu Adam wi'aan adarra min batni. Tidak ada bejana yang dipenuhi oleh anak cucu Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Kemudian sedikit lagi supaya kita khatam selesai. Di sini dijadikan dalil bahwa boleh mengkonsumsi obat untuk meredakan nafsu. Artinya dia minum obat supaya nafsunya reda. Selama obat itu tidak membahayakan fisiknya, artinya tidak ada efek sampingnya. Ya, boleh, karena sebagaimana berpuasa untuk meredakan nafsunya berarti kadang dia tidak mampu puasa. Dia tidak mampu puasa, maka dia boleh minum obat atau
apakah olahraga kah atau apa yang bisa meredakan nafsunya. Yang meredakan, bukan menghilangkan. Kalau menghilangkan itu tidak boleh. Karena sahabat pernah minta izin kepada Nabi untuk mengebiri, yang mau potong itunya, supaya tidak bernafsu lagi, supaya fokus beribadah. Tapi Nabi melarang. Nabi melarang menghilangkan nafsu. Tapi kalau untuk meredakan, itu sebagian ulama membolehkan selama tidak membahayakan. Kemudian di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan sesuatu kecuali sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena mata man istata'a, hanya yang mampu saja. Kemudian terakhir, hadis ini dijadikan dalil sebagian ulama haramnya onani. Karena Nabi tidak memberikan jalan lain. Kalau tidak mampu menikah, puas. Tidak ada jalan yang lain selain itu. Cara-cara yang lain. Maka ulama mengatakan ini dalil bahwa onani itu haram. Karena Nabi tidak memberikan solusi selain berpuasa. Ini diantara faedah dari hadis ini. Insyaallah nanti kita lanjut pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.